Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Abdul Latif SPD, peserta Latsar CPNS 2021, angkatan 86 dari kelompok 3, PPSDM Yogyakarta. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pelaksanaan kode etik ASN. Pertama, kita masuk ke pengertian etika terlebih dahulu. Etika menurut KBBI yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Kemudian, menurut Rikokur pada tahun 1990, mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dapat disimpulkan bahwa etika adalah sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Kemudian, pengertian kode etik. Kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Nah, berdasarkan Undang-Undang ASN, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. 1. Melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sebagai seorang ASN dalam bekerja, tentunya akan mengalami banyak cobaan atau godaan, seperti dari rekan kerja atau atasan untuk memanipulasi data. Kita harus dengan tegas menolak, karena kita bekerja harus dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, dan juga bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, 2. Melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Seorang ASN harus bekerja dengan cermat dan disiplin. Karena apa? Supaya pekerjaan dapat cepat selesai dan cepat direalisasikan. Kemudian, yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Sebagai seorang pelayan publik dan juga sebagai seorang ASN, kita harus melayani masyarakat dengan hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Agar apa? Agar masyarakat yang ingin dilayani dapat merasa nyaman, merasa dihargai ketika dia menyampaikan keluhan atau lainnya. Kemudian yang keempat, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Nah, saya contohkan yaitu kendaraan dinas. Kendaraan dinas seringkali kita temukan ASN-ASN menggunakan kendaraan dinas itu tidak hanya untuk perjalanan dinas, tapi untuk mudik. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena itu namanya saja kendaraan dinas. Berarti dipakainya juga harus dalam atau kondisi untuk perjalanan dinas, bukan untuk perjalanan pribadi. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Maksudnya adalah, kita sebagai seorang SN pasti punya teman baik. Nah, punya teman baik itu ketika kita punya misalnya tender dengan teman baik tersebut, kadangkala kita terbentur, yaitu yang namanya konflik kepentingan. Konflik kepentingan yaitu tercampurnya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Kita mempunyai teman yang baik, kita sering mungkin berdiskusi bersama, dan ketika misalnya kita ada tender dan dia adalah salah satunya, dia kemungkinan akan atau bisa jadi memberikan gratifikasi. Kita tidak boleh. Kita tetap sebagai seorang ASN harus tetap lurus, harus tetap, pokoknya jangan sampai ada kita mencampurkan kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi. Supaya negara ini tidak hancur. Karena apa? Yang sudah terjadi saat ini, kebanyakan banyak ASN-ASN itu mendapatkan gratifikasi, akhirnya mengarah ke KKN. Dan itu sangat merugikan negara. Nah, begitu penjelasan materi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.